Amelia Mamadi. Saya mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini yaitu guna untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pembelajaran menulis. Video ini video tentang teks eksplanasi. Adapun judul teks eksplanasi yang saya ambil yaitu bencana banjir. Baik, saya akan membacakan teksnya. Ketika musim hujan mulai datang, di beberapa beranda media massa menyajikan tentang cerita bencana banjir yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab banjir. Di antaranya, ada dua penyebab banjir, yaitu sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Erosi adalah penyekisan tanah oleh air hujan. Tanah yang terbawa hujan masuk ke sungai sehingga mengakibatkan sedimentasi di dasar sungai. Sedimentasi mengakibatkan pendangkalan sungai, sehingga ketika curah hujan tinggi, kemudian debit air sungai naik sementara sungai dangkal, maka sungai tak mampu menampung air hujan yang banyak, lalu sungai meluap menjadi banjir. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah ke sungai, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan pengundulan hutan. Kegiatan manusia sehari-hari seperti membuang sampah ke sungai menyebabkan saluran air tersumbat. Karena saluran air tersumbat, maka air tidak dapat mengalir dengan baik dan meluap keluar dari sungai. Kemudian pengundulan hutan menjadikan akar-akar tumbuhan di hutan tidak dapat mengikat air sehingga air mengalir ke permukaan sehingga dapat menyebabkan banjir. Pendirian bangunan di daerah resapan air juga membuat tanah tidak dapat menyerap air dengan baik. Banjir dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan kerugian yang banyak karena aktivitas ekonomi terhambat. Juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan seperti munculnya penyakit kulit, diare, dan lainnya. Maka dari itu, perlu diadakan upaya untuk mencegah banjir. Contohnya, tidak membuang sampah ke sungai, tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai atau daerah resapan air, dan tidak menggunduli hutan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai teks eksplanasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.